Routing dinamik. Perkenalkan, nama saya Pinkan Sekar Andini dengan 3 digit NIM terakhir 155. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang routing dinamik. Routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Dinamik router mempelajari sendiri rute yang terbaik yang akan ditempuhnya untuk meneruskan paket dari sebuah network ke network lainnya. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari routing dinamik. Di sini saya akan melakukan praktikum routing dinamik. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menghapus semua konfigurasi routing statik kemarin. Lalu kita akan mengisi network routing IP setiap router. Setelah itu kita kembali lagi ke config dan mengisi RIP sebagai berikut. Supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut. Lalu untuk router kedua dilakukan hal yang sama. Selanjutnya kita ke config dan mengisi RIP sebagai berikut. Dan kita save lagi. Lalu untuk router ketiga dilakukan hal yang sama seperti tadi. Lalu selanjutnya kita kembali ke config dan mengisi RIP sebagai berikut. Lalu jangan lupa settingannya kita simpan lagi. Setelah konfigurasi, kita harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Lalu di sini saya akan merestart dan meload seluruh konfigurasi device dengan menekan tombol ALTS. Lalu kita klik yes. Lalu di sini sebuah kabelnya berwarna merah. Lalu kita tunggu saja sampai menjadi hijau kembali. Lalu berikutnya kita akan menampilkan tabel routing pada masing-masing router dengan cara memasukkan perintah show IP route pada CLI router. Di sini kita enter aja, lalu ketikkan show IP route dan enter, maka akan muncul tabel sebagai berikut. Lalu berikutnya untuk router yang kedua dilakukan juga hal yang sama. Pada CLI kita menuliskan perintah show IP route, maka akan muncul tabel sebagai berikut. Berikutnya pada router ketiga kita masukkan juga perintah yang sama, show IP route. Ini akan muncul tabel seperti berikut. Lalu berikutnya kita akan masuk ke mode simulasi dan jangan lupa edit filter event list-nya menjadi ICMP. Simulasi pertama, kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC2. Lalu dapat kita amati bahwasanya pesan dikirim dari PC1 ke router 1 kemudian ke PC2, maka akan dikembalikan lagi ke router 1 dan sampai pada PC1. Lalu selanjutnya dari PC1 ke PC3 dengan alur dari PC1 menuju router 1 kemudian ke router 2 diteruskan ke PC3, lalu akan dikembalikan lagi ke router 2, router 1 dan sampai pada PC1. Lalu simulasi yang ketiga dari PC1 ke server 1 dari PC1 menuju router 1 kemudian ke router 3 menuju ke server 1.
Nanti dibalikkan lagi menuju router 3, router 1, dan sampai pada PC 1. Fase yang keempat yaitu mengirimkan paket simpel PDU dari PC 1 ke server 2 dengan alur dari PC 1 menuju router 1, lalu ke router 3, dan sampai pada server 2, lalu akan dibalikkan lagi ke router 3, router 1, dan juga ke PC 1. Berikutnya untuk simulasi kelima yaitu mengirimkan paket simpel PDU dari PC 3 ke PC 1 dengan alur dari PC 3 menuju ke router 2, lalu ke router 1 hingga sampai pada PC 1, dan dikembalikan lagi ke router 1, router 2, dan sampai pada PC 3. Berikutnya untuk simulasi yang keenam, mengirimkan paket simpel PDU dari PC 3 ke PC 2 dengan alur pesan dari PC 3 menuju router 2, lalu ke router 1, dan sampai pada PC 2, lalu akan dikembalikan lagi menuju router 1, router 2, hingga sampai pada PC 3. Berikutnya untuk simulasi yang ketujuh, mengirimkan paket simpel PDU dari PC 3 ke server 1. Jadi dari PC 3 menuju ke router 2, lalu router 3, hingga sampai pada server 1, dan dikembalikan lagi dari server 1 menuju ke router 3, lalu router 2, dan sampai ke PC 3. Oke, lalu untuk simulasi ke-8, kirimkan paket simpel PDU dari PC 3 ke server 2 dengan alur dari PC 3 menuju ke router 2, lalu ke router 3 hingga sampai pada server 2, lalu dikembalikan lagi menuju router 3, router 2, dan sampai pada PC 3. Lalu yang berikutnya simulasi yang ke-9, mengirimkan paket simpel PDU dari server 1 menuju ke server 2. Alurnya sangat simpel, yaitu dari server 1 menuju ke router 3, lalu diteruskan menuju ke server 2, dan akan dikembalikan lagi ke server 3 hingga sampai pada server 1. Berikutnya untuk simulasi yang ke-10, mengirimkan paket simpel PDU dari server 1 ke PC 1 dengan alur dari server 1 menuju ke router 3, lalu ke router 1 hingga sampai pada PC 1. Akan dikembalikan lagi dari PC 1 ke router 1, kemudian router 3, hingga sampai pada server 1. Lalu simulasi yang ke-11, mengirimkan paket simpel PDU dari server 1 ke PC 2 dengan alur dari server 1 menuju ke router 3, lalu menuju ke router 1 hingga diteruskan pada PC 2, lalu akan dikembalikan lagi dari PC 2 ke router 1, lalu ke router 3 hingga sampai pada server 1. Dan untuk simulasi yang ke-12 atau simulasi yang terakhir, kita mengirimkan paket simpel PDU dari server 1 menuju ke PC 3. Jadi dari server 1 menuju ke router 3, lalu ke router 2 hingga sampai ke PC 3. Lalu akan dikembalikan lagi dari PC 3 ke router 2, lalu router 3 hingga sampai pada server 1. Lalu setelah selesai membuat simulasi, kita kembalikan lagi ke mode real time. Lalu kita mencoba melakukan tracking seperti simulasi yang sudah kita lakukan tadi. Di sini saya akan melakukan tracing dengan menggunakan PC 1. Di sini saya akan menuliskan tracer, lalu kita menggunakan IP dari PC kedua. Lalu dapat dilihat bahwasannya pengiriman pesan dari PC 1 menuju ke PC 2 telah berhasil dengan ditandai tulisan tracer complete. Berikutnya kita akan melakukan tracing dengan menggunakan alamat IP dari PC 3. Dapat dilihat bahwasannya pengiriman pesan dari PC 1 menuju ke PC 3 telah berhasil. Yang berikutnya kita akan melakukan tracing dari PC 1 ke server 2 dengan menggunakan alamat IP server 2.
Dan yang terakhir, melakukan tracing dari PC1 ke server 1 dengan menggunakan alamat IP dari server 1. Oke, tracer complete, yang artinya pengiriman pesan dari PC1 menuju ke server 1 telah sukses. Lalu berikutnya kita akan membuat skenario jalur routing dari router 1 menuju ke router 3. Itu jalurnya diputus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung. Karena untuk menghubungkan router 1 dengan router 3 saya menggunakan serial 2, maka akan saya matikan. Lalu kita tunggu selama beberapa detik. Di sini router akan mencari jalan terbaik agar dari router 1 menuju ke router lainnya dapat terhubung. Nah, di sini saya akan melakukan simulasi untuk mengirimkan paket Simple PDU dari PC1 menuju ke server 1. Dengan alur dari PC1 menuju ke router 1, lalu diteruskan ke router 2 dan router 3 hingga sampai pada server 1. Lalu dikembalikan lagi menuju ke router 3, router 2, router 1 hingga sukses sampai pada PC1. Sekian sedikit presentasi dan juga simulasi dari saya. Terima kasih.